Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 7 Oktober 2023, hari Sabtu, peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario, disusun dan dibawakan oleh Frater Antoni Kakak SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dalam bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita, sekurang-kurangnya ada 3 kalimat penting, baik dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan, yang tercatat sebagai cara Maria dalam menanggapi firman Tuhan, dan dapat menjadi contoh bagi kita semua dalam menanggapi panggilan hidup kita. Sebagai hamba Tuhan, Maria adalah contoh keteladanan yang radikal dalam menanggapi panggilan Tuhan. Jika mendengar bacaan tadi, kita menemukan bahwa keteladanan Maria selalu bersumber dari hatinya yang tulus
untuk mendengarkan firman Tuhan dan kembali ke dalam hatinya yang mau terbuka untuk menanggapi panggilan Tuhan itu. Di sini kita dapat belajar bahwa dari hati orang dapat menilai seberapa tulus seseorang merespon situasi yang ada di sekitarnya. Pertanyaan yang muncul pertama kali dalam hati Maria pada awal dialog dengan malaikat. Apakah arti salam itu? Menunjukkan sikap keterbukaan Maria untuk mau mendengarkan sabda Tuhan. Maria tidak mulai dengan suatu penolakan terhadap kehadiran malaikat. Sebaliknya, ia malah menunjukkan keterbukaannya dengan rasa penasaran untuk memperoleh informasi lebih jauh terkait kehadiran malaikat Tuhan tersebut. Rasa penasaran tersebut pada akhirnya berlanjut dan mungkin saja akan mengundang pertanyaan lanjutan, sebagaimana kita temukan dalam percakapan selanjutnya antara Maria dengan malaikat Tuhan. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Suatu pertanyaan yang sangat masuk akal jika kita membacanya dari kacamata manusiawi berdasarkan pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Apalagi pesan malaikat Tuhan yang disampaikan kepada Maria masih sangat membingungkan dan tentunya sangat mustahil untuk terjadi. Tetapi satu hal yang mengantar Maria sampai diberi gelar sebagai ibu Tuhan dikarenakan ia tetap terbuka serta pasrah pada kehendak Tuhan sambil membawanya dalam permenungan dan pergulatan batin. Hal ini dapat kita temukan dalam pernyataan sikap Maria terhadap kehendak Tuhan melalui dialog akhir bersama malaikat Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Inilah model sikap yang perlu dibangun oleh kita semua sebagai umat beriman, di mana keterbukaan untuk mendengarkan orang lain pertama-tama dimulai dari dalam hati. Biarlah hati yang menerima, budi yang menimbang, dan pada akhirnya hatilah yang harus memutuskan sikap seperti apa yang harus diambil. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.